Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, pada hari ini kami dari instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin hadir kembali dalam rangka edukasi tanya kesehatan. Topik kita pada hari ini adalah mengenal masalah kulit selama masa pandemi COVID-19. Sudah hadir pemateri kita itu Dr. Nanda Erlia, SPKK Fins DP, PAADP. Beliau adalah seorang dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin. Baik, mari kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Pemirsa, kita pada hari ini akan berbincang-bincang dengan dokter kita, itu Dr. Nanda, seputar mengenal masalah kulit selama masa pandemi COVID. Baik dokter. Mungkin seperti kita lihat sekarang, walaupun masa pandemi, orang banyak berdiam di rumah, mengurangi aktivitas, namun penyakit kulit ini tetap ada gitu. Ya. Jadi penyakit kulit mungkin yang sering muncul pada masa pandemi ini, mungkin dokter lebih dapat menjelaskan kepada pemirsa dan pada sahabat edukasi semua. Baik dokter, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Kami ingin mengetahui bahwa penyakit kulit apa saja yang timbul pada masa pandemi. Iya, baik. Terima kasih Pak Suparman, sahabat edukasi semua terkait pertanyaan yang disampaikan Pak Suparman tadi. Sebenarnya ada beberapa kelainan pada kulit yang timbul selama masa pandemi COVID-19. Memang tidak terlalu bermasalah mungkin karena tidak menimbulkan kegawatan, namun bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari karena cukup mengganggu. Ada beberapa ini Pak Suparman, kelainan kulit yang sering dikeluhkan oleh masyarakat kita, yang memang akhir-akhir ini muncul, ada penyakit yang baru dan ada penyakit yang memang sebenarnya sudah ada namun diperberat selama masa pandemi ya. Di antaranya adalah alergi atau iritasi pada telapak tangan. Jadi kalau bahasa medisnya kita menyebutnya dermatitis. Dermatitis kontak karena sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau larutan antiseptik. Jadi kan memang selama pandemi kita diminta untuk sering-sering cuci tangan. Ternyata pada orang-orang yang punya riwayat alergi dan kulitnya memang cenderung kering, itu sering sekali terjadi reaksi alergi atau iritasi pada telapak tangan. Itu satu. Kemudian ada penyakit lain yang istilah medisnya adalah dermatitis seboroik. Dermatitis seboroik itu adalah peradangan pada kulit yang timbul pada area seborea. Area seborea adalah area yang banyak kelenjar lemaknya. Jadi terutama pada daerah wajah karena pengaruh kita memakai masker. Ya, dia sering, kalau bahasa awamnya itu sering disebut dengan kalau di kepala itu disebut ketombe, ya. Kalau di kulit wajah muncul ruam berwarna merah, kemudian bersisik. Jadi di daerah di sini nih Pak Suparman, di samping-samping hidung, persis di area yang tertutup masker, di belakang telinga gitu ya, di dagu. Nah, itu timbul sisik-sisik halus dengan ruam merah dan lumayan menimbulkan gatal. Selain itu ada lagi penyakit jerawat ya, akne yang timbul karena pemakaian masker. Jadi jerawatnya memang muncul di bawah area yang tertutup masker. Kira-kira itu penyakit yang sering timbul selama masa pandemi. Baik dokter, tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit yang timbul pada kulit pada saat masa pandemi ini adalah dermatitis. Dermatitis seboroid ini gejalanya apakah sama dengan jerawat gitu dokter? Iya, kalau dermatitis seboroid itu bahasa awamnya eksim ketombe ya. Eksim itu reaksi alergi ditandai dengan ruam-ruam berwarna merah, ada sisik-sisik. Tapi kalau jerawat ya seperti yang bahasa awam ya, jerawat itu adalah benjolan kecil pada permukaan kulit, ada yang isinya adalah lemak ya, disebut komedo, ada yang mengalami peradangan
pada jerawat yang bernanah-nanah itu, Pak Suparman. Jadi beda ya, jerawat dengan eksim. Tapi lokasinya itu sering pada area yang tertutup, area yang terpapar dengan masker. Itu kira-kira. Baik dokter. Mungkin para pemirsa sahabat edukasi, kita ketahui bahwa kalau sudah terjadinya penyakit kulit ini mungkin para sahabat edukasi, lebih-lebih para remaja dokter itu sering tidak pede gitu dokter. Iya, itu betul. Karena mengetahui bahwa kulitnya sudah terinfeksi gitu. Iya. Apakah selain daripada pengaruh masker, kemudian pengaruh hand sanitizer, ada nggak penyebab lain yang menyebabkan terjadinya dari penyakit kulit pada masa pandemi ini? Iya, ada juga dilaporkan dan kita juga menemukan beberapa kasus ya kaitannya dengan stres, Pak Suparman. Jadi stres karena COVID ya, terlalu cemas sehingga tubuh itu merespon dengan menimbulkan reaksi alergi. Jadi alergi yang dulunya dia memang punya di tubuhnya dipicu oleh kondisi stres atau psikis, maka reaksi alerginya bisa muncul. Bahkan beberapa penyakit autoimun juga timbul karena cemas tadi. Berarti pengaruh dari penyakit kulit pada masa pandemi ini lebih dominan karena psikologis dokter ya? Iya, bisa. Mungkin dari pengaruh makanan itu gimana dokter? Apakah juga dapat menyebabkan selama pandemi kan kita kan banyak berdiam di rumah nih. Otomatis konsumsi makanan kan tidak teratur gitu, mungkin lebih banyak cemilan atau yang lain-lainnya gitu. Iya, jadi memang fenomenanya ya delivery ya, makanan yang diantar ke rumah dan biasanya kalau jajan-jajan seperti itu terutama ya para remaja ya, itu junk food istilahnya, itu Pak Suparman. Jadi bahan pengawet yang ada di bahan makanan tersebut bisa memicu reaksi alergi yang ada pada tubuh seseorang. Memang tidak secara langsung, tapi karena lebih banyak delivery, nggak sempat mungkin berbelanja, memasak sendiri dengan makanan yang sehat, itu memang bisa mempengaruhi. Yang paling sering adalah reaksi alergi yang timbul karena mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Mungkin penyakit kulit yang kita bahas hari ini lebih ke yang daerah wajah dan tangan dokter, yang mungkin itu yang dapat menurunkan percaya diri kita dalam pergaulan gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin itu dalam hal tata laksana atau pencegahannya itu sebaiknya bagaimana dokter selama pandemi ini? Dalam hal pencegahan dan penata laksanaan timbulnya penyakit kulit, terutama mungkin para remaja ini adalah jerawat itu dokter. Yang paling mengesankan bahwa dia tidak pede dalam hal bergaul itu. Iya, betul sekali Pak Suparman. Jadi banyak ya yang mengeluh timbul jerawat, disadari atau tidak itu ada kaitannya dengan penggunaan masker ya. Jadi kalau istilah medisnya itu akne ya, akne yang atau nama yang tren sekarang adalah masne. Akne yang timbul karena pemakaian masker, masker, ne-nya akne gitu ya. Nah, jadi jerawatnya itu dipicu karena gesekan, tekanan. Ini kan masker ini kita ketat ya. Di situ menimbulkan reaksi radang di bagian kulit sehingga timbullah jerawat. Maka kita menyarankan untuk yang masne tadi, sebelum menggunakan masker cuci muka dulu, kemudian memakai pelembab ya sesuai dengan jenis kulit, apakah kulit kering, kulit berminyak ya. Kalau kulit kering bisa memakai pelembab yang krim. Kalau kulit berminyak, pelembab yang lotion atau gel ya. Kemudian kalau kulit normal ya bisa memakai krim atau lotion. Kemudian memakai masker. Maskernya ini diganti-ganti setiap 3-4 jam. Seperti itu Pak Suparman. Jadi maskernya dibuka, cuci lagi wajahnya dengan air biasa atau menggunakan sabun juga boleh. Oleskan lagi pelembabnya, kemudian boleh memakai masker lagi. Kemudian pilihlah bahan masker yang memang lembut ya dan nyaman untuk dipakai di wajah. Kalau misalnya terlalu
sulit ya mengatasi jerawat, memang betul-betul karena pengaruh masker, bisa memilih masker yang dari bahan kain. Jadi di dalam pakai yang kain dulu, kemudian di luar memakai yang masker medis seperti ini. Itu untuk yang jerawat, Pak Suparman. Kemudian untuk yang dermatitis di telapak tangan, ini juga cukup sering alergi dengan bahan hand sanitizer atau larutan antiseptik ya, atau sabun yang dipakai untuk hand scrub itu ya, untuk mencuci tangan. Nah itu sebelum sama ya, kita menganjurkan sebelum menggunakan hand sanitizer dicuci tangan dulu pakai sabun yang lembut ya, yang kadar pelembabnya tinggi, contohnya sabun bayi. Kemudian mengoleskan pelembab di kulit. Setelah itu nanti kalau memang membutuhkan hand sanitizer bisa memakai hand sanitizer. Kemudian pilihlah hand sanitizer yang ada moisturizernya. Banyak nih sekarang Pak Suparman hand sanitizer yang mengandung aloe vera, lanolin dan sebagainya. Itu menjadi alternatif pilihan untuk orang-orang yang memang kulit tangannya itu sangat sensitif dengan bahan larutan antiseptik atau hand sanitizer. Biasa yang bikin iritasi itu adalah, atau reaksi alergi adalah alkohol yang terdapat pada bahan cuci tangan tadi. Kemudian satu lagi yang dermatitis seboroid, yang tadi alergi ruam-ruam merah di daerah kepala, belakang telinga, daerah dekat hidung. Nah, itu memang harus berkonsultasi dengan dokter dulu untuk diberikan krim anti-inflamasi atau anti radang. Kemudian untuk sehari-hari seperti akne tadi, disarankan pakai pelembab dulu. Kemudian maskernya diganti 3 atau 4 jam sekali. Kalau perlu memilih bahan kain di sebelah dalam, baru ditutup dengan masker yang medis di bagian luar. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, dokter. Tadi dari 3 jenis penyakit kulit yang ini tadi, mungkin yang lebih sering karena berhubungan dengan kecantikan mungkin jerawat dan dermatitis seboroid, dokter ya? Iya. Yang sering muncul daerah wajah ya. Wajah. Itu kaitannya dengan ini, dok. Kan ada, kita lihat ini banyak yang membuka rumah kecantikan dan sebagainya itu. Iya. Itu apakah tidak berdampak terhadap perawatan atau penanganan pengobatan penyakit kulit yang seperti tadi dermatitis seboroid dan jerawat terutama, dokter, karena ini di daerah wajah, dan untuk banyak orang itu untuk penampilan itu harus lebih cantik dan lebih performan gitu, dok ya. Iya, betul. Jadi memang sangat menjamur ya, klinik-klinik kecantikan, salon ya. Sebenarnya kalau memang kalau di salon namanya beauties ya, kalau memang tenaganya itu sudah dilatih, ada sertifikatnya, Pak Suparman, nggak masalah ya, karena ada batasan yang mana yang boleh dikerjakan oleh salon kecantikan, yang mana oleh klinik kecantikan yang dikelola oleh dokter umum, yang mana yang klinik kecantikan yang dikelola oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi ada batasan. Selama tindakan yang dilakukan tidak terlalu invasif, dipersilahkan ya. Hanya mungkin kalau ke dokter lebih detail lagi ya, penjelasan tentang kegunaan pengobatan, kemudian jenis perawatan yang bisa kita anjurkan kepada pasien. Baik, dokter. Mungkin para pemirsa, sahabat edukasi semua, di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin sudah ada, yaitu poliklinik penyakit kulit ya. Dan kecantikan juga ada, dok? Ada di poli eksekutif. Iya, kalau poli kecantikan juga ada di eksekutif. Baik, dok. Mungkin jenis-jenis penyakit kulit apa saja yang bisa dapat melakukan langsung pengobatan ke Rumah Sakit Zainul Abidin, dan juga mungkin mau perawatan untuk kecantikan tadi ke poli eksekutif itu gimana, dokter, tata cara kita untuk mungkin masyarakat dan sahabat edukasi belum memahami ini. Selama ini untuk kecantikan itu pasti ke klinik, salon atau klinik kecantikan gitu. Ternyata di ZA juga sudah ada klinik kecantikan. Iya, baik Pak Suparman. Memang di RSUZA ada salah satu layanan kulit dan kelamin ya, yang dikelola oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin. Kita ada 10 staf saat ini, dan bertanggung jawab untuk divisi-divisi. Ada 7 divisi, salah satunya adalah divisi kosmetik medik
Jadi kita istilahnya kosmetik medik, itu yang membedakan dengan klinik kecantikan yang non dermatologis. Nah, jadi polikliniknya buka dari hari Senin sampai hari Jumat, jam kerja pukul 8 sampai pukul 16.45. Kemudian sementara ini untuk layanan kecantikan belum tercover oleh BPJS, jadi nanti melalui poli eksekutif. Kita ada layanan perawatan kecantikan kulit menggunakan alat mikrodermabrasi ya. Kemudian yang terbaru ini yang kemarin baru memang tahun lalu ya diresmikan, alatnya sudah tiba dan diresmikan launchingnya oleh Bapak Direktur, adalah laser ya. Lasernya memang laser Picosure itu ya, laser yang memang baru ya. Untuk Sumatera mungkin baru kita yang memiliki alat tersebut. Di webinar kita bulan lalu ada topik tentang pembahasan penggunaan laser tersebut. Nah, itu untuk layanan kecantikan. Sedangkan yang lainnya ada 6 divisi lagi ya. Dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin daerah SUZA bisa melayani pasien-pasien dengan alergi ya, divisi alergi dan imunologi, kemudian infeksi menular seksual ya, IMS, kemudian dermatologi anak, jadi penyakit kulit khusus pada anak. Kemudian ada lagi bedah tumor dan bedah kulit ya. Kemudian ada lagi layanan geriatri, kelainan kulit pada orang tua dan non infeksi, ditambah kosmetik medik. Untuk kosmetik medik lebih banyak melalui poli eksekutif. Untuk yang lainnya alhamdulillah bisa terbantu dengan adanya bantuan dari ini ya, kerjasama dengan asuransi dengan BPJS. Kira-kira seperti itu Pak Suparman. Baik, pemirsa sahabat edukasi semua, pada hari ini kita sudah dapat penjelasan bahwa di Rumah Sakit Dr. Arifin sudah sangat lengkap untuk subspesialis penyakit kulit, dokter ya. Iya. Nah, dari sampai sudah ada bedah juga, bedah tumor dan bedah tumor kulit. Dan bedah kulit ya. Jadi juga sudah ada klinik kecantikan berbasis apa? Berbasis laser. Ya, laser. Kemudian juga ada tadi mikrodermabrasi, ya, chemical peeling. Ya. Ya. Jadi para pemirsa, gunakanlah layanan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin untuk dapat fasilitas pelayanan dengan berbagai jenis spesialis tadi. Baik, Bu Nanda, Dokter Nanda, kita akan mungkin sebelum kita akhiri untuk session tanya kesehatan kali ini, mungkin ada tip-tip atau saran yang dokter sampaikan kepada pemirsa atau pada sahabat edukasi sekalian, kami persilakan. Iya, baik, para sahabat edukasi ya, pemirsa atau sahabat edukasi sekalian, bahwa memang terdapat beberapa kelainan kulit yang memang dulunya jarang muncul, tapi selama masa pandemi jadi muncul. Yang pertama adalah kenali kulit Anda ya, bersahabat dengan tubuh kita sendiri ya. Apakah kita penderita alergi, apakah kita memang kulit kita sangat sensitif untuk mengalami jerawat ya, ataukah kita penderita penyakit autoimun. Nah, kemudian pencegahannya ya sudah saya sampaikan tadi, kalau jerawat karena dipicu oleh masker, arahannya adalah menggunakan kain di dalam, ditutup dengan masker lagi, dan sebelum menggunakan masker bisa menggunakan krem untuk melindungi kulit. Kemudian untuk yang alergi ya, yang eksim ketombe tadi, yang dermatitis seboroid juga sama seperti jerawat, hanya nanti kalau memang memerlukan pengobatan lebih lanjut bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit kelamin, boleh di RSUD ZA ya, karena layanannya sudah lengkap. Satu lagi adalah dermatitis kontak alergika yang timbul pada telapak tangan karena penggunaan hand sanitizer. Itu pemilihan bahan hand sanitizernya, pilihlah yang kadar moisturizernya tinggi, hipoalergenik, dan mungkin frekuensi pemakaiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Itu saja tips dari saya, Pak Suparman. Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sahabat edukasi serta pemirsa. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit bersama Dokter Nanda akan pamit undur. Salam sehat,
Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.